Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Public Relation yang beranggotakan saya sendiri Faris Muhammad bersama teman saya Nada Gracia Yoga Suara, Fadil Abdul Aziz, dan Cynthia Nelly Fitriani. Kami akan menjelaskan mengenai hubungan media dengan Public Relation. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Materi pertama yaitu pengertian media. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Indonesia, kata medium mengandung arti antara menyatakan posisi atau sedang menyatakan ukuran. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi. Jadi secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi suatu sumber kepada penerima pesan. Dalam pendapat lain mengatakan arti media adalah segala bentuk yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Media merupakan jalur terpenting dalam kegiatan public relation. Karena itu, humas harus bekerja keras agar dapat mendorong media untuk memuat pendapatnya. Atau istilah ini disebut dengan media relation. Media relation adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan point of selling, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis, dan meningkatkan relasi dari beragam publik. Media relation ini merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media. Sekian pemaparan materi dari saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang media-media yang ada di Indonesia terkait public relation. Ada beberapa menurut buku yang saya baca yaitu Public Relation Teori dan Praktik dari Keith Butterick, yang mana di sini nyatakan yang pertama media pers khusus atau perdagangan, lalu ada pers nasional, ada pers lokal, lalu ada juga media penyiaran seperti radio dan TV, yang mana pada saat ini mungkin tidak terlalu sefamiliar zaman dulu ya teman-teman. Lalu ada media elektronik, dan mungkin terkait dengan zaman kita yang menyesuaikan ini, media online juga bisa disebut seperti itu. Yang mana dalam kondisi seperti ini yang paling luas adalah media massa dari penyiaran dan elektronik. Dan itu yang ada di Indonesia. Terkait perusahaan-perusahaannya seperti penyiaran TV, kita kenal dengan RCTI, kita kenal dengan Transcorp, kita kenal juga dengan MNC Group, dan media-media cetak, dan juga mereka mulai merambah dengan media online seperti Detik, lalu ada juga CNBC, yang mana media-media massa ini menjadi tempat yang tepat untuk melakukan pers, melakukan seperti klarifikasi dan lain sebagainya, yang mana terkait ini juga akan membersihkan nama ataupun memberikan citra terkait apa yang diinginkan oleh tujuan pelaku dari public relation ini. Mungkin sekian materi saya tentang media yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai studi kasus penggunaan media sosial pada public relation, yaitu studi kasus pada cyber public relation Persija Jakarta. Nah, pada public relation Persija Jakarta ini pemanfaatannya yaitu dengan menggunakan website dan media sosial. Kemudian untuk pendekatannya yakni
melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara kepada 3 narasumber, diantaranya Viola Kurniawati selaku Public Relation Persija Jakarta, kemudian ada Azani Alwianto selaku admin website, dan Khairul Imam selaku admin media sosial Persija Jakarta. Nah, dari hasil penelitian yang saya baca, adapun untuk manfaat atau keuntungan dari penggunaan cyber public relation oleh Persija Jakarta diantaranya mampu menghasilkan komunikasi yang konstan dan respon yang cepat, penyampaian informasi yang lebih luas, mampu menerapkan sebuah info secara luas, serta menghemat budget perusahaan. Adapun untuk penerapan pada media sosial digunakan gitu untuk diantaranya sebagai sarana untuk merespon anggapan negatif yang tersebar, bisa dilihat pada layar. Ini adalah contoh dari penerapan cyber public relation dari Persija Jakarta. Kemudian untuk yang kedua, berfungsi sebagai sarana untuk menambah citra baik dengan cara mengpost sesuatu yang menarik dan bersifat baik gitu untuk menciptakan citra positif pada Persija Jakarta tersebut. Nah, untuk yang kedua, penerapan pada website, bisa dilihat ya, ini adalah salah satu contoh penerapan pada website Persija Jakarta. Adapun untuk fungsinya itu tidak jauh berbeda gitu pada penerapan di medsos, yang pada intinya adalah untuk menciptakan citra positif pada perusahaan Persija Jakarta tersebut. Adapun untuk caranya itu pada website ini bisa dengan membuat konten atau sesuatu yang bersifat positif dan menarik, sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk menyukai Persija Jakarta. Adapun untuk kekurangan dari hasil penelitian yang dilakukan pada studi kasus cyber public relation Persija Jakarta, diantaranya tidak adanya percakapan dua arah gitu yang dilakukan antara admin media sosial terutama pada Twitter terhadap atau untuk menanggapi dan menjawab mention dari followernya, terutama para penggemar Persija Jakarta tersebut. Mungkin itu untuk kekurangan dari studi kasus penggunaan cyber public relation pada Persija Jakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan media public relation. Yang mana di sini fungsi media relation yaitu memajukan citra perusahaan, meningkatkan hubungan dari berbagai publik seperti terhadap instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan maupun individu, dan juga menunjukkan point of selling dari produk dan jasa, dan apabila ini terkait dengan perusahaannya. Nah, jadi tujuan itu ada yang pertama tadi ya, saya katakan meningkatkan hubungan dari berbagai publik, yang mana publik itu terkait dengan produknya, apakah pasarnya sesuai, dan itu publik juga tergantung dengan target yang digaetnya. Lalu instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi target juga kepada siapa sih orang-orang akan mendengarkan maupun individu. Nah, yang mana efeknya itu akan menunjukkan point of selling dari produk dan jasa dari perusahaan terkait. Mungkin itu tentang materi tujuan media public relation atau hubungan media. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai strategi public relation dalam membangun hubungan baik dengan media. Membangun hubungan dengan media merupakan hal yang sangat penting bagi seorang praktisi public relation. Kenapa gitu? Kenapa penting? Karena keberhasilan dalam melakukan tugas kepiaran dalam rangka menjangkau perhatian khalayak itu sangat ditentukan oleh pemahaman mengenai strategi membangun hubungan baik dengan media. Nah, hubungan baik dengan media ini dibangun dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat, yaitu strategi yang dilakukan demi kelancaran komunikasi antara public relation dengan media massa. Mungkin untuk jelasnya di sini saya akan menjelaskan poin-poin mengenai strategi public relation dalam membangun hubungan dengan media massa. Ada 6, mungkin saya akan menjelaskan. Nah, untuk selanjutnya yaitu
di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin strategi public relation dalam membangun hubungan dengan media. Yang poin pertama yaitu by serving the media atau pelayanan kepada media. Seorang public relation dituntut untuk selalu siap memberikan pelayanan kepada media sesuai yang dibutuhkan oleh media massa tersebut. Pelayanan kepada media massa ini dapat berupa menyiapkan jawaban-jawaban serta memberikan jawaban maupun informasi yang dibutuhkan oleh media massa pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan informasi tentang perusahaan atau institusi tempat PR ini bekerja. Pelayanan kepada media ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sedang mengalami masalah ataupun pada saat perusahaan sedang berada di puncak kejayaan atau kesuksesan. Nah, yang kedua ada by establishing a reputation for reliability atau menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dapat dipercaya. Strategi yang dilakukan oleh public relations sebagai upaya untuk menegakkan reputasi perusahaan. Nah, supaya perusahaan atau organisasi tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Supaya masyarakat juga dapat mempercayai tulisan atau opini atau pendapat yang dibuat oleh perusahaan ini, maka perusahaan atau organisasi harus menyediakan orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam bidang tersebut. Strategi ini juga bisa dilakukan dengan menyediakan narasumber yang kredibel dalam memberikan jawaban untuk kasus-kasus tertentu, atau bisa juga dengan menyediakan pakar-pakar yang ada di perusahaan tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang kedua, yaitu by establishing a reputation for reliability, atau menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dipercaya. Nah, untuk yang ketiga yaitu by supplying good copy atau memasok naskah informasi yang baik. Naskah informasi yang baik itu dapat dibuat dalam bentuk artikel yang berisi opini ataupun pendapat tentang suatu permasalahan. Nah, biasanya naskah informasi yang baik itu bersifat faktual atau berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Dan biasa juga disertai foto atau gambar gitu untuk lebih menarik minat pembacanya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu by cooperation in providing material atau kerjasama dalam menyediakan bahan-bahan informasi. Strategi yang dilakukan dengan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. Yang menjadi penekanan dalam strategi ini adalah penghargaan yang tinggi kepada seorang public relation yang diberikan kepada media massa, termasuk pekerja media. Maksudnya itu kayak gimana? Nah, maksudnya itu seorang public relation dituntut untuk menghargai media massa tersebut serta pekerjanya gitu dengan menyediakan waktu yang tepat dan menghargai kedatangan mereka, atau sebagai bentuk apresiasi lah dari seorang PR kepada pekerja pegawai media gitu. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke poin 5, yaitu by providing verification facilities atau menyediakan fasilitas. Strategi memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar pekerja media massa merasa nyaman gitu dalam bekerja, yaitu ketika mereka melakukan liputan terhadap perusahaan tempat public relation itu berada. Kayak dikasih fasilitas gitu. Caranya yang dilakukan menerapkan strategi ini adalah dengan memberikan fasilitas kepada pekerja media atau wartawan apabila mereka membutuhkan ruangan khusus gitu untuk melakukan liputan di organisasi atau perusahaan yang tempat PR bekerja ini. Nah, fasilitas ini itu termasuk fasilitas Wi-Fi atau internet yang dibutuhkan oleh wartawan pada saat mereka meliput berita di perusahaan tersebut, gitu. Nah, untuk poin yang terakhir atau pembahasan terakhir yaitu by building personal relation with the media. Apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Yaitu membangun hubungan secara personal dengan media. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dengan membangun hubungan secara personal antara public relation dengan media, baik itu orang-orang yang ada di institusi media maupun dengan wartawan dan pekerja lainnya. Gitu sih. Mungkin cukup materi dari saya mengenai strategi public relation dalam membangun hubungan dengan media. Sekian dan terima kasih.